Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat-sobatku dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ceritanya di vlog hari ini aku mau menceritakan tentang legenda sejarah pada zaman kolonial Belanda. Inilah suatu pekerja paksa orang-orang Indonesia untuk membangun sebuah jalan rel kereta api yang menghubungkan antara Purwokerto dan daerah Kroya. Ini lur, inilah cuplikan sebuah video kerja paksa yang disebut Romusa. Itu kerja paksa, benar-benar dipaksa pada saat zaman dahulu lur. Nah, menyedihkan sekali nih, menyedihkan sekali. Inilah orang-orang pendahulu kita dulu pada saat penjajahan Belanda lur. Jadi ini pembangunan rel kereta api benar-benar kerja paksa orang-orang Indonesia, dan ada yang meninggal juga pada kerja paksa Romusa ini loh. Banyak yang meninggal. Ini membangun sebuah rel kereta, jembatan, dan terowongan untuk menembus sebuah bukit di area Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Karena ini untuk menghubungkan antara Purwokerto dan daerah Kroya, menghubungkan Batavia dan daerah Kroya lur. Jadi ini para pekerja paksa rela mengorbankan dirinya hanya untuk demi kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita doakan para leluhur pejuang kita yang sudah memerdekakan Indonesia dari penjajah kolonial Belanda. Lur, mari kita doakan bareng-bareng lur. Semoga arwah para pejuang kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembangunan sebuah rel kereta dan terowongan yang berada di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas ini menelan banyak korban jiwa akibat para kerja paksa oleh penjajah Belanda, dan juga melibatkan satu grup tumbal kesenian legendaris. Pertama-tama tumbalnya satu grup kesenian legendaris tahun video zaman masa penjajahan. Ini sebuah pertumpahan tarian, dan akhirnya orang lengger pun ketakutan bongkaran-bongkaran batu yang diletakkan dari atas terowongan, dan akhirnya arwahnya berkeliaran. Oke lur, tonton video ini sampai habis lur, jangan di skip ya lur, biar tahu isi cerita dalam video ini. Oke, lanjut di cerita berikutnya lur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar sobat-sobatku dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ceritanya di sore hari ini aku tepatnya berada di daerah Kebasen. Nah, ini aku mau menceritakan tentang sebuah cerita pembangunan terowongan di Kebasen, Kabupatennya Banyumas. Jadi dulunya ini ada kisah misteri di balik pembangunan terowongan ini, Lur. Misterinya yaitu, ini kan dulu membangun terowongan ini gunanya untuk menembus sebuah bukit, Lur. Sebuah bukit. Nah, sebuah bukit. Nah, ini dulu selalu amblas terus. Dibangun jembatan pun amblas karena tergerus air Sungai Serayu. Nah, pemborong ini sempat bingung, ini dulu yang bangun itu dari PT Stapurwogen, dari perusahaan kereta api sejak zaman Belanda, Lur. Jadi dari PT Stapurwogen sendiri itu sempat bingung karena dibangun pilar sama jembatan selalu amblas karena tergerus air oleh Sungai Serayu. Derasnya Sungai Serayu ini lumayan deras, Lur. Menggerus terus, akhirnya ambles, selalu nggak jadi. Nah, ini dibangun sejak tahun 1831 sampai 1890, kalau nggak salah itu. Nah, sempat bingung, akhirnya Stapurwogen sendiri memerintahkan pekerja paksa untuk cari informasi tentang paranormal. Untuk pengambil paranormal itu, pemerintah paranormal nyari di daerah sini, Lur, daerah Kabupaten Banyumas. Nah, terus akhirnya mendapatkan paranormal tersebut, melakukan ritual di sini. Ritual, hanya perbincangan, kok ini pembangunan kereta, terowongan kereta selalu amblas dan bangun jembatan amblas, padahal ini tanahnya tanah keras. Itu kenapa? Nah, karena paranormal tersebut ini mendapat bisikan pas ritual di sini, mendapat bisikan dari penghuni Sungai Serayu yang namanya Dewi Ayu Wuryagung. Dewi Ayu Wuryagung. Itu mendapat bisikan oleh paranormal langsung itu. Ritual di sini dapat bisikan dari Dewi Ayu Wuryagung. Nah, dari pihak penghuni Dewi Ayu Wuryagung tersebut, supaya proyek ini berjalan dengan lancar, membuat pilarnya nggak selalu amblas dan jembatannya nggak selalu amblas, akhirnya Dewi Sekar Agung sendiri itu, Dewi Ayu Wuri Sekar Agung, meminta tumbal sebuah pertunjukan Lengger Banyumasan. Nah, itu seperlengkapan alatnya itu. Nah, akhirnya dari pihak kolonial Belanda memerintahkan pekerja paksa untuk mencari informasi yang ada grup Lengger di daerah Kabupaten Banyumas ini. Akhirnya mencari, dapat, dari pihak kolonial Belanda menemui langsung salah satu grup Lengger tersebut, menemui grup Lengger tersebut. Akhirnya nego, akhirnya dia mau karena dibayar 5 kali lipat dari pentas biasanya ditangkap. Seperti biasa itu ditangkap paling nominal segini, itu sama pihak Belanda dihargai 5 kali lipat, Lur, tanggapannya. Dan akhirnya dari pihak tim Lengger pun mau. Dan alasan orang Belanda itu untuk keselamatan, tasakuran atas jadinya pembangunan terowongan ini. Nah, akhirnya mau. Terus pentasnya di lorong terowongan ini, Lur. Di lorong terowongan ini, sebuah Lengger satu rombongan ini dengan sinden-sinden yang cantik. Akhirnya pentas di sini gunanya untuk menghibur para pekerja Romusa.
dan orang-orang Belanda. Dan untuk selamatan tasakuran di terowongan ini juga. Nah, itu triknya kayak gitu orang Belanda. Makanya dari pihak tim Lengger mau. Nah, akhirnya saya sudah pentas di sini. Nah, Susan itu apa? Saking asiknya, nggak tahu ini adalah sebuah jebakan untuk tumbal. Untuk tumbal. Karena itu dari pihak penghuni Sungai Serayu sendiri itu minta tumbal satu grup Lengger berikut peralatannya. Dan akhirnya itu orang-orang Belanda dan pekerja Romusa sebenarnya sudah tahu itu mau untuk tumbal karena pekerja Romusanya itu takut sama orang-orang Belanda, lur. Takut, takut karena terbunuh apa barangkali mau dibunuh apa itu kalau ngasih tahu takut dibunuh, lur. Nah, gitu. Jadi nggak ada yang mau membuka faktanya karena untuk tumbal tersebut. Nah, akhirnya pihak Lengger pun pentas di sini menari-nari, menghibur semua pekerja. Dan akhirnya sudah pentas itu, sang satu tim Lengger tersebut ketakutan karena ada sebuah lontaran batu dari atas, lur. Nah, batu itu sudah dipersiapkan matang-matang pas waktu pentas, sebelum pentas, maaf, sebelum pentas sudah disiapkan dari atas terowongan ini. Nah, dari atas akhirnya pas habis pentas itu diterjunin sebuah batu itu dilontarkan karena untuk mengubur hidup-hidup satu tim Lengger tersebut. Ngeri, ngeri, bener. Nah, itu pekerja paksa yang sempat meninggal di sini dimakamkan di atas terowongan tersebut, lor. Itu di atas terowongan ada sebuah makam. Itu makam para pekerja-pekerja Romusa, kerja paksa oleh kolonial Belanda. Itu ini apa suasana udah mulai gelap, lur. Nah, kayak gini, lur. Ya, kayak gitu, lur, ceritanya. Nah, jadi cerita misterinya kayak gitu. Pas membangun terowongan ini benar-benar meminta tumbal satu grup Lengger. Gak main-main itu, satu grup Lengger. Karena untuk melancarkan pembangunan terowongan ini bisa membangun pilar, akhirnya sesudah tumbalnya diselesaikan, satu grup Lengger sudah tampil terus menjadi tumbal di sini dikubur hidup-hidup. Terus akhirnya pembangunan pun lancar, nggak ada kendala, lur, nggak ada kendala. Akhirnya lancar, membangun pilar pun nggak amblas, jembatan nggak amblas, berjalan mulus. Ini suasananya juga cukup seram di terowongan ini, lur. Nah, cukup seram. Ini digunakan sekitar tahun 1915 apa nggak salah, itu ada tahunnya tahun 1831, kurang paham juga aku. Intinya kayak gitu. Pembangunan terowongan ini dibangun sejak tahun 1831 sampai 1890 kayak gitu, lur. Suasananya makin merinding, lur. Suasananya makin merinding ini. Benar. Oke ya, lur, cukup sekian dan terima kasih untuk cerita sejarah tentang penjabaran pembangunan salah satu terowongan di Kebasen, Kabupaten Banyumas. Oke, lur. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa selalu dukung terus channel Waluyo Ngapak. Biar nggak ketinggalan episode berikutnya, lur. Oke, tonton terus channel Waluyo Ngapak dan dukung terus, lur. Oke, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Hong Swastiastu, nama budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.